Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 pada semester 2 ini. Baik teman-teman, pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan semangat ini, penuh dengan giroh yang tinggi dalam menuntut ilmu, saya akan menyampaikan materi tentang akhlak. Pengertian akhlak itu kita akan bagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, menurut etimologis atau secara bahasa. Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab dan merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat ya. Kemudian akhlak itu sendiri berasal dari akar kata khalaqa yang artinya menciptakan. Khalaqa ini kemudian seakar ya dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang menciptakan, makhluk yang dicipta, kemudian khalaq, penciptaan. Nah, jadi ada 3 kata yang memiliki akar kata ya, seakar dengan khalaqa ya, khaliq pencipta, makhluk yang dicipta kita ya, kemudian khalaq ya, penciptaan. Dari pengertian akhlak secara etimologis ini atau secara bahasa ini, kita mendapatkan satu kesimpulan dasar ya, kesimpulan dasar, dan ini penting untuk kita kemudian nanti lebih jauh memahami apa itu akhlak ya. Jadi akhlak itu berdasarkan etimologis keterpaduan ya, antara kehendak Khalik Allah dengan perilaku kita sebagai manusia ya. Kenapa seperti itu? Ya jawabannya kembali kepada makna akhlak secara bahasa tadi. Karena di sana ada kata Khalik ya, pencipta, dan kita makhluk. Jadi akhlak itu keterkaitannya, keterpaduannya adalah antara kehendak Allah dengan perilaku manusia. Kalau kita merujuk dari pengertian etimologis, atau juga dapat kita simpulkan, akhlak itu adalah perilaku kita ya, seseorang terhadap orang lain, terhadap lingkungan yang memiliki nilai akhlak ya, yang tentunya didasarkan kepada kehendak Allah. Oke. Jadi itu penjelasan untuk slide mengenai akhlak berdasarkan pengertian etimologis atau bahasa. Baik teman-teman,
Sebelum kita melanjutkan pengertian akhlak menurut istilah atau terminologis, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan akhlak menurut etimologis ya atau bahasa. Jadi dapat kita catat satu poin penting bahwa akhlak itu bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tapi juga mengatur hubungan kita manusia dengan Tuhan maupun alam semesta. Itu poin penting dari akhlak menurut etimologis atau bahasa. Kita lanjut pengertian akhlak, sekarang masuk pada pengertian akhlak menurut terminologis atau istilah. Ada 3 ulama yang sepakat ya mengenai definisi akhlak menurut istilah. Ada Imam Al-Ghazali, ya, Ibrahim Anis dan Abdul Karim Zaidan. Bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akhlak akan muncul secara spontan apabila diperlukan, tanpa membutuhkan pemikiran, pertimbangan terlebih dahulu. Ya, ini internal dari kita. Dan juga tidak membutuhkan pengaruh atau dampak dari luar, eksternal. Bisa orang lain, bisa lingkungan, bisa bahan bacaan, ya, bisa hunting kita di YouTube, ya, bacaan-bacaan kita di artikel, media sosial. Jadi ada 2 yang memicu ya terjadinya akhlak itu. Ya. Jadi benar-benar dari internal kita. Ya. Jadi internal kita. Dan dia tidak terpengaruh ya, tidak membutuhkan pengaruh dari eksternal kita. Jadi pure atau murni sifat yang memang ada dalam jiwa manusia dan dia muncul secara spontan. Contoh, akhlak itu tidak dipengaruhi oleh pikiran kita dan juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Contoh ya, ada seseorang yang memberikan bantuan pembangunan masjid misalnya, tetapi dia dimotivasi oleh seorang dai misalnya, atau sahabatnya, atau karena video-video di YouTube, ayat-ayat, hadis-hadis, dan kemudian orang itu terdorong untuk melakukan bantuan ya, terhadap pembangunan masjid. Nah, ini dia belum bisa dikatakan mempunyai sifat pemurah, ya, karena ada pengaruh eksternal sehingga dia melakukan aktivitas positif itu. Dia dikatakan pemurah, ya, murni pemurah apabila sifat itu muncul kapanpun dan dimanapun tanpa adanya motivasi eksternal. Jadi tiba-tiba dia langsung tergerak jiwanya, langsung ngebantu. Nah itu. Jadi akhlak menurut istilah seperti itu. Ya, jadi sifat yang sudah tertanam dalam jiwa manusia, ya, sehingga dia muncul secara spontan saja, tanpa dia membutuhkan pemikiran, pertimbangan, akal sehat, bahkan pengaruh dari luar atau eksternal. Baik teman-teman, jadi kita mendapatkan satu catatan penting dari pengertian akhlak berdasarkan terminologi atau istilah, bahwa akhlak itu harus bersifat konstan, spontan, tidak temporer. Ya, maksudnya dia sifat tidak sementara, ya, atau momentum. Ya, ada satu kejadian, ya, dia ada
mendapatkan motivasi dari seseorang misalnya, kemudian dia menonton channel YouTube sehingga dia termotivasi, ya, dia juga tidak memerlukan pemikiran atau pertimbangan motivasi dari luar eksternal. Jadi itu ya satu poin penting yang dapat kita amankan dulu ya sebagai pengetahuan kita mengenai akhlak ya, pengertiannya menurut terminologi atau istilah. Baik teman-teman, sebelum kita berlanjut pada perbedaan akhlak, etika, dan moral, ada satu pemahaman yang perlu kita juga amankan ya sebagai pengetahuan kita. Apabila ada seseorang tidak sopan, itu maknanya bukan dia tidak punya akhlak. Karena tidak sopan itu adalah akhlaknya, gitu ya. Jadi ketidaksopanan itu berarti dia tidak memiliki akhlak yang mulia, gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan dia tidak punya akhlak, kalau dia tidak sopan, curang, mencuri itu tidak punya akhlak. Bukan berarti tidak punya akhlak. Mencuri itu adalah akhlaknya, gitu ya. Bohong itu adalah akhlaknya. Sebaliknya, misalnya dia jujur, rajin, sabar, nah itu akhlaknya. Sabar itu adalah akhlaknya. Gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke perbedaan akhlak, etika, dan moral. Nah, meskipun ketiganya sama-sama menentukan nilai baik, ya, atau buruk sikap atau perbuatan seseorang, tetapi ada satu perbedaan yang terletak pada standar pertimbangan atau standar sumber penilaian. Jadi akhlak itu bisa dikatakan akhlak ada sumbernya teman-teman. Ya, dia diklaim sebagai sebuah akhlak baik atau akhlak buruk. Ada ya, standar penilaiannya. Apa itu nanti kita akan temukan di slide berikutnya. Etika pun demikian. Dikatakan dia beretika itu ada standar penilaiannya. Termasuk moral juga ada standar penilaiannya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman standar pertimbangan. Akhlak itu standar pertimbangannya atau sumber penilaiannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika itu sumber pertimbangannya, dia dikatakan beretika adalah akal pikiran. Sementara moral, ya, dia dikatakan bermoral atau tidak bermoral adalah kebiasaan yang umum yang berlaku dalam masyarakat ya, atau adat. Di sini kita sudah temukan ya perbedaan atau standar pertimbangannya. Ya. Jadi akhlak itu beda dengan etika, beda dengan moral. Karena akhlak punya standar sendiri. Seseorang dikatakan berakhlak atau tidak berakhlak. Dikatakan berakhlak mulia atau tidak berakhlak mulia. Dikatakan dia sopan atau tidak sopan. Dikatakan dia jujur atau tidak jujur. Dikatakan dia sabar atau tidak sabar. Dikatakan dia kikir atau tidak kikir. Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara etika dikatakan dia beretika atau tidak beretika adalah akar pikiran manusia. Moral adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Baik teman-teman, kita akan konsentrasi dulu. Fokus kita kepada sumber akhlak ya. Nah, yang dimaksud kata sumber di sini adalah yang menjadi ukuran. Menjadi ukuran baik atau buruk, mulia atau tercela, akhlak seseorang. Ya. Apa sumber itu? Kita sudah temukan tadi di slide sebelumnya bahwa sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan pikiran atau perspektif atau pandangan masyarakat. Jadi konsep sumber akhlak itu adalah syara ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar, syukur, pemaaf, jujur dinilai baik karena Sarah juga menilai itu baik. Jadi kenapa
sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ini nih ya, standar berpikirnya seperti ini atau konsep pemahamannya seperti ini. Pemarah, tidak bersyukur, dendam, dusta dinilai tidak baik ya memang karena agama atau syarak Al-Quran dan Sunnah juga menilai tidak baik. Jadi begitu teman-temannya, ada beberapa slide tadi yang menjelaskan mengenai sumber akhlak itu apa. Baik teman-teman, kemudian muncul satu pertanyaan dengan konsep sumber akhlak tadi yang kita sudah mendapatkan informasi pada slide sebelumnya, bahwa sumber akhlak itu adalah syarak, Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas, apakah Islam menafikan peran atau kontribusi hati nurani, akal dan pandangan masyarakat atau adat dalam menentukan atau menilai baik dan buruk sesuatu atau perilaku manusia? Kita akan temukan jawabannya pada slide berikutnya teman-teman. Hati nurani memang dapat menjadi ukuran baik atau buruk ya. Karena fitrah manusia adalah bertauhid teman-teman. Silahkan baca Al-Quran surah Al-Rum ayat 30. Sehingga kita punya fitrah untuk mendambakan kebenaran dan kebaikan. Jadi basicnya manusia itu, fitrahnya manusia itu ingin mencapai, mendambakan, merindukan kebenaran dan kebaikan. Itu pondasinya. Kita, semua manusia, fitrahnya demikian. Namun teman-teman, fitrah manusia itu tidak ada jaminan selalu berfungsi dengan baik. Ya, dia bisa saja berfungsi baik dan tidak baik itu akibat faktor pendidikan dan lingkungan. Kalau dia mendapatkan pendidikan yang salah, maka dia akan mengekspresikan fitrahnya itu untuk hal-hal yang gak benar. Lingkungan juga akan berpengaruh. Ya. Seseorang yang hidup di tengah perampok, tentu dia akan terkontaminasi perilakunya untuk menjadi hal yang serupa. Sehingga ada seseorang yang fitrahnya tertutup, sehingga hati nuraninya tidak dapat melihat kebenaran. Banyak toh kita temukan manusia-manusia hari ini yang dia punya fitrah ya, untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan, tapi dia tertutup untuk memperjuangkan kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Apa penyebabnya? Pendidikan salah satunya dan lingkungan. Sehingga ukuran atau penilaian baik atau buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada fitrah atau hati nurani. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Teman-teman next saja. Akal pikiran. Ya. Akal pikiran ini adalah salah satu ability, kemampuan manusia untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Tetapi keputusan akal pikiran itu ditentukan oleh pengalaman empiris ya, yang diolah berdasarkan kemampuan pengetahuannya. Sehingga hasil dari akal pikiran itu ya spekulatif, subjektif, individualistik. Dia menilai seseorang baik ya menurut perspektif dia kan. Karena itu ukuran atau penilaian baik atau buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran. Lanjut teman-teman next saja slide-nya. Pandangan masyarakat.
pandangan masyarakat itu memang dapat menjadi ukuran baik atau buruk. Ya, tetapi sangat relatif teman-teman. Kenapa? Karena tergantung pada hati nurani dan akal pikiran masyarakatnya. Syukur-syukur kalau misalnya mayoritas satu masyarakat itu hati nuraninya suci, akal pikirannya fresh, jernih, maka dia bisa menilai baik atau buruk sesuatu. Tetapi sebaliknya, hari ini kan kita temukan tuh di media sosial, misalnya masyarakat medsos, bagaimana hati nurani mereka dalam bermedsos, bagaimana akal pikiran mereka dalam bermedsos. Nggak bisa kan kita jadikan patokan atau ukuran untuk menentukan baik dan buruk. Maka dari itu, pandangan masyarakat tidak bisa sepenuhnya dijadikan ukuran atau penilaian baik dan buruk. Sehingga satu-satunya ukuran yang pasti, tidak spekulatif, dia objektif, komprehensif, dan universal dalam menentukan atau menilai baik dan buruk hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.